Pemirsa, kita ke informasi. Petugas gabungan dari tim Traffic Accident Analysis Ditlantas Polda Jawa Barat, Dinas Perhubungan Jawa Barat, Polres Purwakarta, dan Unit Laka Lantas Polres Purwakarta melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan bus PO Handoyo. Usai menggelar olah TKP, tim penyidik melakukan pemeriksaan atas kelayakan bus Handoyo tersebut. Olah TKP dilakukan pada Sabtu pagi untuk mencari informasi seperti pola kejadian, informasi teknis, kondisi infrastruktur, dan kondisi pelaku, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, tim Polda Jawa Barat juga masih mendalami beberapa faktor seperti kemampuan pengemudi maupun kondisi kendaraannya. Dari hasil olah TKP, ditemukan fakta minimnya pengereman oleh supir. Diduga kendaraan melaju dengan kecepatan melebihi 40 km per jam saat memasuki tempat kejadian. Setelah menggelar olah TKP, penyidik melakukan pemeriksaan atas kelayakan bus Handoyo tersebut. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kemudi, sistem personeling, hingga kondisi sistem pengereman bus. Selain memeriksa secara detail di bagian kabin kemudi, petugas juga melakukan pengecekan di bagian roda atau ban. Untuk memudahkan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, bangkai bus Handoyo tersebut ditarik ke kantor Unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Rencananya polisi juga akan memanggil penanggung jawab PO bus Handoyo. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan, sopir bus PO Handoyo yang menyebabkan kecelakaan hingga menewaskan 12 orang merupakan supir cadangan dan baru bekerja selama 1 tahun. Polisi juga menyebut jika supir tersebut baru pertama kali mengendarai bus melintasi tol Cipali. Untuk supir sendiri, ini baru 1 tahun sudah 1 tahun kerja di bus Handoyo. Jadi memang belum paham dengan medan yang akan dilintasi. Sesuai dengan SOP, setiap bus PO Handoyo itu memiliki 2 orang supir, yaitu supir utama dan supir cadangan, bukan pengganti, jadi cadangan. Dan 1 orang kenek, jadi 3 orang kru yang mengawaki bis dan melakukan penggantian di wilayah Wuleri, tepatnya di rumah makan Handoyo, dan rencananya nanti akan melakukan penggantian kembali di kilometer 62 Cikampek. Pemirsa, dan untuk mengetahui perkembangan proses hukum dari supir bus PO Handoyo, Rinto Katana, kita bergabung dengan rekan Reza Sudaria dari Purwakarta, Jawa Barat. Reza, bagaimana hasil pemeriksaan terhadap supir bus? Benarkah informasi terbaru ia ditetapkan sebagai tersangka? Reza? Ya, Eva, selamat malam, dan tentunya kabar yang menyebutkan bahwa supir bus bernama Rinto Katana memang secara resmi telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang penumpangnya di tol Cipali pada Jumat sore kemarin. Dan penetapan tersangka terhadap Rinto Katana ini sudah berdasarkan dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh jajaran Polres Purwakarta, kemudian Polda Jawa Barat, yang dilaksanakan pada pukul 13.00 Jumat sore tadi, dan Sabtu sore tadi, di mana tersangka berdasarkan keputusan bersama tersebut secara sah dan terbukti melanggar pasal 311 ayat 4, 5, 3 dan 21, atau juga melanggar pasal 10 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan demikian, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, baik melakukan olah TKP, kemudian juga pengecekan terhadap kendaraan Hino yang mengalami kecelakaan tersebut, dan pihak kepolisian juga akan memanggil yang memiliki lisensi untuk pabrikan dari kendaraan tersebut, yang rencananya akan dipanggil pada hari Senin mendatang. Jadi manajemen PO bus Handoyo rencananya akan dipanggil Senin depan. Apa yang akan didalami, Reza?
Ya, dari informasi yang diperoleh, pihak kepolisian ingin mendapatkan keterangan secara resmi bagaimana detail posisi atau keadaan kendaraan tersebut, baik itu dari segi mesin ataupun dari personel dan lainnya. Hal itu untuk melengkapi pemeriksaan terhadap kelayakan daripada kendaraan tersebut. Namun tadi saya sempat juga mendapatkan kabar bahwa sebetulnya PO yang bus yang mengalami kecelakaan tersebut adalah merupakan kendaraan baru dan keluaran tahun 1918 kalau tidak salah tadi disebutkan, dan memang tadi pengemudinya juga merupakan pengemudi cadangan yang telah akan dilakukan pergantian pada area berikutnya. Eva. Iya, pasal sudah disangkakan untuk tersangka. Berapa tahun ancaman hukumannya, Reza? Nah, pasal ancaman hukuman sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 99, ini ada kemungkinan di atas 5 tahun, Eva. Baik. Untuk tersangka sopir bus dalam kondisi selamat ya, Reza. Bagaimana kondisinya saat ini dan betulkah informasi terkait dengan tanda pengereman yang minim saat kejadian tersebut? Apa keterangan terbaru dari supir bus, Reza? Ya, tadi saya sempat melihat di unit Laka Lantas Polres Purwakarta bahwa tersangka sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif, dan sesuai dengan pengakuan si tersangka ini atau si pengemudi bis ini, memang dia baru pertama kali melewati jalur tersebut dan baru 1 tahun sebagai pengemudi di PO tersebut. Dan saat ini juga yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan secara intensif dan masih dilakukan penahanan oleh pihak Polres Purwakarta, Eva. Bagaimana kondisi korban lainnya yang selamat saat ini? Ya, korban yang selamat masih berjumlah 2 orang. Saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, dan 1 korban bernama Rahma itu sudah tadi dilakukan operasi dan sudah berhasil, tinggal mungkin menunggu proses penyembuhan. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih Reza Sunaria untuk informasi Anda langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.